Shalom Impact Youth. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita kabarkan kabar sukacita bahwa Yesus telah lahir ke dunia.
kasih Tuhan, bahwa Kau telah lahir ke dunia, Kau telah lahir di hati kami. Sehingga ada terang-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang mau kami sampaikan ke dunia ini Tuhan. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan
dalam artian nih, coba dimasukin dalam Alkitab. Jujur banget ke Alkitab kita. Dengan segala kelemahan, kerapuhan, kerusakan, jujur banget. Kenapa? Ya karena buktinya dimasukin di silsilah. Coba aku tanya sama teman-teman. Ada yang mau kasih tahu nggak sama teman-teman lainnya kalau ternyata punya orang tua pelacur? Ada yang dengan bangganya, kenalin ibu gua. Ibu gua kemarin habis tidur sama, wah lo, coba ada yang gitu nggak? Ada yang gitu nggak? Nggak mungkin, yang ada teman-teman gue ngimpetin. Kalau bisa nggak tahu. Lo anak ibu lo siapa? Adalah. Kerjaannya apa? Adalah. Kita kalau bisa ngumpetin, tapi ternyata Kristus dengan jujurnya semua di silsilah lainnya ada. Muncul orang-orang yang tadi hina. Muncul. Si Tamar ini masuk dalam silsilah Yesus Kristus di Injil Matius. Kurang. Ada Rahab di situ tadi. Perempuan Yeriko yang awalnya kalau tadi pura-pura jadi pelacur. Yang pura-pura jadi pelacur. Tapi ini yang kedua, si Rahab. Emang pelacur. Seorang perempuan Kanaan yang tinggal di Yeriko bekerja sebagai pelacur. Rumahnya strategis. Tapi statusnya rendah sih. Tapi dipakai Tuhan. Ketika dua pengintai Israel datang ke Yeriko, Rahab nyembunyiin mereka dari kejaran raja. Karena ia mengakui Tuhannya, orang Yahudi, orang Israel. Ia menyembunyikan pengintai Israel dengan resiko nyawanya. Membantu mereka melarikan diri melalui jendela rumahnya. Dan meminta perlindungan bagi dirinya dan keluarganya. Akhirnya, Rahab diselamatkan bersama keluarganya saat Yeriko dihancurkan. Menikah dengan Salmon dari suku Yehuda, jadi ibu dari Boas yang menikahi Rut. Coba bayangin, kenapa ditulis sih? Kayak gini kan bisa diumpetin kan? Ya gak sih? Kan pada gak ada yang mau kasih tahu dosanya apa kan? Gak ada yang mau sini mau pamerin kan kurangnya apa kan? Sini kayaknya jadi orang kudus semua kan rasanya kan? Padahal tadi habis ngomel-ngomel. Padahal tadi habis ngomongin orang. Padahal tadi habis bikin dosa apa, tapi di sini kayak kudus semua. Apa kabar? Baik banget, Tuhan Yesus baik. Ya, topengnya dipakai terus. Tapi Yesus ngerjain semua dengan keterbukaan yang ada. Dia lahir dari siapa? Dimunculin semua di situ. Rahab malah jadi teladan iman karena percaya sama Allah Israel meskipun ia orang asing. Coba, sang pelacur ini jadi teladan iman. Oh bayangin. Kalau bukan Tuhan yang pilih bagaimana bisa? Ya gak sih? Kurang ya? Lanjut lagi deh. Batseba. Namanya di Matius gak masuk banget. Jangan jelas namanya. Tapi ngomongnya ada istri dari Uria. Teman-teman tahu Batseba kan? Tahu kan? Apa jarang baca Alkitab ya? Gak tahu siapa ini. Daud lagi santai-santai. Ada yang mandi nih. Ikutan mandi. Enggak. Tapi dalam artian, lo kira ngomongin ginian. Tapi intinya adalah, coba dimasukin di sini sebagai tokoh yang penting dalam kerajaan Israel. Ngomongin silsilah Kristus lo. Bacain. Batseba adalah istri Uria orang Het, salah satu prajurit elit dalam pasukan Daud. Dikenal karena kecantikannya dan merupakan putri dari Eliam, salah satu prajurit gagah beraninya Daud. Daud melihat Batseba sedang mandi dari atap istananya. Ngirim utusan bawa ke istana. Akhirnya menjalankan cinta terlarang kata The Virgin. Terus lanjutannya teman-teman. Daud bertobat dan akhirnya menulis Mazmur 61 kalau teman-teman baca. Dalam pertobatannya. Batseba kemudian melahirkan Salomo. Raja Israel yang paling bijaksana. Coba lo pikirin. Kata orang anak haram. Tapi dibikin Tuhan jadi raja yang bijaksana. Gila gak? Gila. Dapat posisi terhormat jadi ibu raja. Dan terhormatnya lagi masuk dalam silsilah Yesus Kristus. Aduh. Aku gak ngerti teman-teman punya keraguan. Apa hari-hari ini dalam kehidupannya. Berbicara tentang Natal.
Mungkin banyak yang malah, aduh Natal lagi. Cepet amat Natalnya gitu ya. Aduh Natal lagi, ntar tanyain lagi. Ini lagi, itu lagi. Banyak ketakutan-ketakutan kita yang membuat kita ngerasa, lebih baik gue menghindar aja. Karena gue gak layak. Masih kotor banget. Masih rusak banget. Dan lain-lain. Tapi di firman Tuhan bilang begini teman-teman. Tadi sempat di dramanya tertulis di Yohanes 3 ayat 16 dan 17-nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Bukan setiap orang yang udah bertobat. Bukan setiap orang yang udah puasa 30 hari 30 malam. Bukan setiap orang yang rajin ke gereja, apalagi gereja ICI setiap minggunya. Bukan setiap orang yang punya komselnya 3, 4, 5. Bukan setiap orang yang rajin komsel 2 minggu sekali diabsenin gak pernah bolong. Bukan. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya. Teman-teman, untuk percaya itu sikap aktif atau maksudnya gini. Sifat keaktifannya dari kita atau dari orang yang kita lihat kita mau percayai. Untuk kamu percaya sesuatu, yang ngerjain banyak itu kamunya atau orang yang kamu lihat? Orang yang kita lihat, benar gak sih? Contoh, Kak Felix sama Kak Tasya 13 tahun kurang lebih pernikahan. Gak usah view-view. 13 tahun pernikahan, kalau dia gak percaya sama Kak Felix, pasti kan dia ngeliat dulu dong, aku ngapain? Ngeliat dulu dong benar sayang atau tidak. Baru mau nikah sama Kak Felix. Kalau dia ngeliat gini, dari pacaran, aku kebetulan pacarannya cuma setahun. Dari pacaran setahun, kalau dia ngeliat aku ternyata mainin dia, gantungin dia dan lain-lain, mau gak dia percaya sama Kak Felix? Sikapnya Kak Tasya tuh bergantung daripada Kak Felixnya. Ngerti ya kurang lebihnya ya? Sikap Kak Tasya itu bergantung dari Kak Felix. Buktiin gak nih? Karena dia sebelumnya digantungin berapa tahun sayang? Oh ya. Karena udah pacaran lama gak nikah-nikahin, sebel dia. Kayak banyakan dari teman-teman di sini mungkin ya. Ini aku hubungannya gimana, jelas Ki? Aku dinikahin atau cuma digantungin gitu ya. Emangnya aku hiasan Natalan? Oh ya. Ya kan tuh digantung tuh kan. Dalam artian karena dia ngelihat. Ini kamu bisa tanya Kak Tasya. Bener atau tidak? Karena ada saksinya. Belum pacaran, Kak Felix ngomong gini. Tasya, ya, dulu kan Tasya manggilnya gak sayang. Sayangnya masih di dalam belum ngomong, asik. Tasya, ya Kak, dia dulu manggil Kak Felix Kak. Kamu kalau nikah, belum pacaran nih, belum pacaran. Bener belum kan sayang? Belum pacaran, terus aku tanya, kamu kalau nikah maunya gimana? Terus dia kaget, diem. Aku lagi teleponan, kita lagi teleponan. Telepon kan ya, bukan ngomong ya, telepon ya. Lupa. Kalau dia lupa berarti aku lupa aman. Kalau dia ingat aku lupa, aku pasti dimarahin. Tapi dalam artian di momen itu aku tanya, nikah gimana? Oh dulu sih aku pengennya nikahnya besar-besaran. Biar banyak yang datang dan lain-lain. Tapi aku sekarang pemberkatan aja gak apa-apa. Masuk dalam hatiku gitu kan. Lalu yang kedua. Terus abis nikah maunya gimana? Maksudnya iya tinggal sendiri atau gimana? Terus dia bilang ini. Dulu sih pengennya sebelum nikah harus punya rumah duluan. Baru nikah. Tapi sekarang gak apa-apa tinggal di rumah mertua dulu. Yang penting punya ruang sendiri. Masuk yang kedua. Masuk yang kedua gitu ya. Ini jangan dicontoh yang laki-laki, tapi tetap harus modal. Harus modal. Laki-laki harus modal, kerja, bener. Ya kan, jadi kepala keluarga, latihan dari pacaran. Nah terus setelah selesai itu ngobrol, terus tato dia kaget gini. Kamu kenapa nanya gini? Kenapa emang? Akhirnya ceritalah. Dulu sama pacarannya berapa tahun sayang? Kamu masih inget gak? Kita berantem nih abis ini. Ngomongin mantan tuh langsung kayak emosi tingkat tinggi ya enggak. 3 tahun kurang lebih sayang ya. 4 tahun pacaran digantung dan lain-lain di situ nggak pernah seumur umur tanyain nikah. Gue belum pacaran, tahu ngomongin pernikahan. Jadi dia tahu bahwa Kak Felix serius. Oke.
Tapi dia nggak tahu karena Kak Felix nggak pernah nembak. Dalam perjalanan terus satu dia ngomong, sebenarnya kita ini apa sih gitu ya. Terus aku pura-pura nggak tahu lagi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Enggak nih kita pacaran apa? Oh pacaran. Ya udah pacaran. Gue cool banget lah pokoknya, gue yang jual mahal. Padahal gue yang ngejar-ngejar. Terus ya udah akhirnya kita pacaran. Dari situ dan akhirnya setahun berikutnya Kak Felix nikah. Tapi intinya gini. Karena dia ngeliat aku serius. Mungkin kalau mantannya dengar hari ini, cailah. Kak Felix tidak lebih baik secara keuangan. Aku boleh cerita ini gak apa-apa ya sayang ya? Aku izinnya di mimbar lagi. Kan gak boleh, gak bilang gak boleh kan jadinya gak mungkin. Gue ngomong apa sih? Gak mungkin bilang gak boleh, ya itu dia. Jadi kata Tasya bisa dibilang ekonomiku gak lebih baik. Jauh lah dibandingin sama mantannya yang menghidupi Kak Tasya dan adik-adiknya. Aku gak lebih baik secara ekonomi. Tapi gue baik secara iman. Kenapa? Karena itu yang dia gak ketemuin. Kalau duit nyarinya ke gue gak ketemu. Di awal itu. Tapi yang dia carinya kan dia lagi serius sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus ngelihat Kak Felix yang dengan dulu ya rantai banyak sini. Coba aduh suka sama gue sih aneh sebenarnya memang. Ya dulu dia kotok-kotok ini amit-amit gitu ya. Hati-hati teman-teman yang ngamit-ngamitin cowok. Akhirnya malah jadian dan nikah. Tapi dalam artian dia mau itu ke sana. Dan dengan semua orang dia dimusuhin sama yang katanya saudaranya. Banyak orang yang akhirnya jauhin Kak Tasya karena milih Kak Felix jadi suaminya, jadi pacarnya. Banyak banget, tapi kenapa dia bisa ngomong ini? Gue percaya kok sama Felix. Kenapa? Ya karena gue sungguh-sungguh ngelihat mempertunjukkan itu. Jadi ngomongin gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah menguliakan anaknya yang bertunggal supaya setiap orang yang percaya. Ternyata kita percayanya karena ngelihat Allahnya. Bukan karena kitanya yang cara percaya gimana ya? Oh pengen percaya gini. Enggak. Ini aktifannya semua di Tuhannya. Keaktifannya di Tuhannya. Akhirnya membuat kita, gila ya Tuhan kayak gini yang sayang sama gue. Tuhan kayak gini yang lahir buat gue. Tuhan kayak gini ternyata ya. Ya akhirnya iya Tuhan aku percaya. Walaupun disclaimer. Percayamu juga gara-gara dia Roh Kudus perannya di dalam hatimu, bukan keputusanmu sepihak. Siapa kita yang bisa mempertobatkan orang? Hari ini ada yang masih berdoa buat keluarganya? Ada yang masih berdoa buat keluarganya? Ada yang masih berdoa buat saudara-saudaranya? Siapa kita bisa mempertobatkan mereka kalau Roh Kudus gak kulik-kulik? Kita gak bisa, cuma kita bisa jadi teladan dan bawa doa sama Tuhan. Dengan Tuhan Roh Kudusnya di hatinya kayak, ayo percaya Yesus. Lihat Yesus sayang sama kamu. Siapa kita? Nggak bisa. Dan ini lo menunjukkan bahwa keaktifannya di Tuhannya, kita cuma gini, ya Tuhan percaya, ngeliat Tuhan kayak gini percaya. Makanya teman-teman sebulan sekali perjamuan kudus, tahu gak sih? Bukan cuma ritual-ritual doang gitu aja. Tapi mengingatkan gini, gila ya ada Tuhan yang sayang sama gue, ya aku percaya. Tuhan yang sayang sama aku percaya. Untuk kita bisa dapat beroleh hidup yang kekal, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Menghakimi dan menyelamatkan itu beda di mana teman-teman? Beda pas tindakannya atau dari sebelumnya? Di aktivitasnya atau dari sebelumnya dulu? Dari sebelumnya. Karena ini cuma pengeluarannya aja. Wujudnya. Tapi dari sebelumnya kan kamu rencanakan. Udah ada rencananya. Datang. Mau ngapain ya? Kayak teman-teman datang ke sini nih. Mau ngapain ya datang ke sini? Udah dari awal udah tahu. Mau Natalan jam 5 di Youth. Udah tahu mau datang ke sini. Dengan segala. Jadi dari sebelumnya udah ada agendanya, udah ada rencananya. Tahukah teman-teman firman Tuhan yang teman-teman baca Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, dalam agendanya Tuhan, seburuk-buruknya bangsa Israel, dalam agendanya Tuhan. Sedablek-dableknya bangsa Israel, dalam agendanya Tuhan. Sedablek-dableknya lo semua,
aku juga. Dalam agenda kehendaknya Tuhan. Dan hari ini teman-teman, panggilan ini datang sama teman-teman semua. Mau gak sih datang sama Tuhan yang benar-benar kasih sayangnya sama hidup kalian? Jadi datang sama Tuhan bukan karena, Tuhan aku mau masuk surga, mau ikut Tuhan ya. Kayak sama Tuhan aku mau dapat payung. Ngambil bonusnya. Bahwa dalam artian mengembalikan hubungan kita dengan Bapa di surga, dengan kita bisa manggil dia Bapa. Itu ngomongin hubungan kan? Bukan ngomongin yang lain, bukan ngomongin bonus. Itu intinya. Sehingga hari ini mengingatkan teman-teman semua. Aku tutup ayat terakhir. Bagaimana bisa? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bagaimana bisa ia menamakan dirinya Immanuel kalau itu bergantung sama kehidupanmu? Mungkin gak? Kalau ngomong ini nih, Immanuel tuh Allah yang selalu menyertai kita. Bagaimana bisa ada kata selalu kalau bergantung sama teman-teman semua? Mungkin gak? Mungkin gak kira-kira? Tadi gak sengaja bohong. Terus Tuhannya pergi dulu sebentar. Nanti abis ini ke gereja lagi, masuk lagi dia. Gitu gak sih konsep yang teman-teman tahu? Aduh, Roh Kudus pergi dari hidupku. Begitu aku bikin dosa, begitu aku baca sikap suci, balik lagi dia. Ini dia tempatnya, masuk lagi. Bagaimana bisa menamakan dirinya Immanuel kalau begitu modelnya? Karena dia bilang ini Allah beserta kita dalam segala sesuatunya, selalu menyertai kita. Makanya gak bergantung sama kita. Tapi. Disclaimer. Bukan membuat kita sesukanya. Jadi ini nih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti quote-nya siapa aku lupa. Tuhan menerima kamu apa adanya tapi gak membiarkan kamu apa adanya. Tapi perubahan terjadi karena bukan tuntutan. Bukan karena supaya pelayanan. Bukan supaya dilihat orang. Tapi perubahan dalam hidupmu terjadi karena tahu ada yang sayang. Hari ini ngingetin teman-teman semua. Ada yang sayang banget sama teman-teman. Dari karyanya yang besar sampai kayu salib. Dimulai dia harus merendahkan dirinya jadi manusia. Lahir di kandang domba. Demi yang hina dan gak yang dihitung sama siapapun. Bahkan yang hina dan yang gak dihitung masuk dalam silsilahnya dengan tanda kutip. Bangganya dia menjabarkan semuanya. Untuk kasih tahu ke kita semua. Apapun keadaan lo hari ini gak mempengaruhi apapun. Dia tetap sayang sama kamu. Tetap sayang sama kamu. Apapun yang kamu buat gak akan pernah bikin Tuhan tambah sayang sama kamu. Jangan pernah pikir kamu rajin segala sesuatunya Tuhan jadi tambah sayang. Jangan kamu pikir. Karena dia udah sayang dengan memberikan dirinya di kayu salib buat kamu. Ada yang lebih dari itu? Gak bisa. Gak ada lagi. Hari ini kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur buat kelahiranmu hari ini, di Natal ini. Aku tahu Tuhan, kami tahu Tuhan. Ya kami hina, ya kami dosa, ya kami dengan segala kekurangan kami. Bukan kami menormalisasikan itu, bukan. Tapi kami tahu bahwa sikap keaktifannya ada pada Tuhan. Kami hanya meresponi keaktifan Tuhan. Bahkan respon kami pun berasal dari Tuhan. Dalam kedaulatan-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa buat setiap teman-temanku yang ada, anak-anak Impact Youth yang malam hari ini hadir. Dalam segala ketakutan mereka. Mungkin mereka yang jatuh bangun sama dosa sampai hari ini. Yang gak kelihatan sama orang, yang dilihat sama orang. Bedanya cuma kita yang ketahuan dan gak ketahuan. Dalam segala sesuatunya, kami mau datang sama Tuhan. Tuhan, kami mau nyerahin diri kami sama Tuhan. Kami mau berserah benar sama Tuhan. Kami sadar betul bahwa Tuhan sayang banget sama hidup kami. Kelahiran-Mu bukan sekedar lahir, gak ada tujuannya. Tapi kelahiran-Mu demi menunjukkan kasih setia-Mu yang gak pernah habisnya buat kehidupan kami.
Biar kabar baik ini terus kami rayakan dalam hari-hari kami. Dalam setiap apa yang kami kerjakan, kami rayakan Injil itu. Kami rayakan Yesus yang lahir, Yesus yang mati bagi kami, Yesus yang bangkit dan naik ke surga menyiapkan tempat. Dalam hari-hari itu biar kami merayakannya, sehingga hidup kami semakin terarah sama Kristus. Semakin serupa bukan karena kami mengerjakannya dengan usaha keras kami, tapi semakin serupa karena semakin dekat kami sama Tuhan. Tuhan yang sudah mendekatkan dirinya bagi kami. Itu yang membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, tuntun kami dalam hari-hari kami, apalagi tahun-tahun ke depan dengan segala ketakutan kami. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami. Dan biarlah Engkau yang terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa sekali lagi buat setiap teman-teman yang ada. Mereka butuh Tuhan. Mereka butuh Engkau lahir dalam hidup mereka. Aku berdoa kabar baik ini terus terngiang dalam hati mereka, dalam telinga mereka. Nggak ada yang kelewatan satupun Tuhan. Mereka tahu persis punya Tuhan yang sayang sama hidup mereka. Punya Tuhan yang mengasihi hidup mereka. Punya Tuhan yang punya rencana besar dalam hidup mereka. Bukan tentang mereka, tapi tentang Tuhan. Rencanamu yang besar nggak akan gagal dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan apa yang Tuhan impikan, yang Tuhan lihat dalam hidup kami berdoa biar jadikan itu bagi hidup kami Tuhan. Bagi setiap kami. Dan biarlah kelahiran-Mu terus memerdekakan kami dari rasa malu kami. Memerdekakan kami dari rasa penyesalan kami. Memerdekakan kami dari rasa segala sesuatu yang ketakutan kami. Dalam segala sesuatu biar kelahiran-Mu memerdekakan kami. Dan Engkau yang terus beracara sepenuhnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terus memulihkan, hamba berhenti berbicara, Roh Kudus mampu menerjemahkan lebih lagi dalam hidup mereka, dalam hati mereka, dan Kau yang permuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ibadah Impact Youth pada sore hari ini. Pastinya teman-teman diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Felix. Dan saya mau mengajak teman-teman buat selalu menyaksikan ibadah Impact Youth setiap minggunya, setiap Sabtu jam 5 sore. Dan saya juga mau mengajak teman-teman yang sekitaran Kelapa Gading, Sunter, Rawamangun, dan sekitarnya untuk datang bersama-sama mengikuti ibadah on-site di gedung IFGen yang terbaru di lantai P3 MOI Kelapa Gading. Dan mulai tahun depan kita akan ada perubahan jam ibadah. Impact Youth dan Impact Teens akan digabung. Dan mulai ibadahnya mulai dari jam 10, 12, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Dan buat teman-teman yang ingin bertumbuh dalam komunitas, di Impact Community Indonesia terkhususnya Impact Youth, kita juga ada Komsel. Mau teman-teman memilih Komsel online dan onsite, silakan teman-teman untuk mendaftarkan diri teman-teman melalui scan QR Code yang ada di samping. Dan buat teman-teman yang memiliki persekutuan di kampus dan di sekolahnya dan ingin dilayani oleh kami, silakan hubungi nomor yang tertera. Bagi teman-teman yang ingin mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, teman-teman boleh membeli baju yang ada di layar berikut, edisi Christmas, karena setiap pembelian dari merchandise itu akan membantu anak-anak di pedalaman terkhususnya pendidikan dan makan gratis bagi mereka. Karena you buy means you donate. Demikian ibadah Impact Youth hari ini. Dan jangan ketinggalan untuk ibadah Impact Youth berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore.
Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.